Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan perubahan data menggunakan startup. Yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara melakukan penghapusan dan menyimpan data. Kita menggunakan perintah drop dan keep. Contohnya adalah berdasarkan dua dataset yang telah kita gabungkan menggunakan perintah append dan merge, di mana kita perlu melakukan penghapusan observasi yang digabungkan, di mana penelitian hanya akan mengobservasi atau meneliti data yang observasinya terdapat pada master data dan using atau pada keduanya. Sehingga perintah yang bisa kita gunakan adalah drop. Kita juga bisa menggunakan keep. Mari kita praktekkan. Data yang akan kita ubah adalah MKB data 1 yang sudah kita gabungkan menggunakan perintah append dan merge pada video sebelumnya. Kita akan coba panggil kembali, yaitu MKB data 1 merge. Datanya terdapat 716 observasi dengan 80 variabel. Yang kita perhatikan adalah variabel merge, karena kita akan menghapus sebagian data berdasarkan penggabungan kedua dataset, di mana yang kita butuhkan adalah data yang observasinya berdasarkan simbol ada pada kedua dataset, baik master ataupun using data, yaitu berjumlah 571. Sehingga yang bisa kita gunakan adalah perintah keep dan drop, di mana keep adalah kita hanya menggunakan data ini, atau drop kita menghapus data sebanyak 142 dan sebanyak 3. Kita praktekkan terlebih dahulu menggunakan keep, yaitu ketikkan saja perintah keep. Karena kita hanya menghapus yang berkode 3 saja, maka kita menggunakan perintah keep if merge sama dengannya 2 kali 3. Kenapa 3? Ini berdasarkan codebook yang ada pada merge. Perintah yang kita gunakan itu adalah codebook ya. Kita coba dulu. Merge. Nah, di sini ada 1, 2, dan 3 ya. Kita bisa lihat datasetnya ya. Kenapa 1, 2, dan 3? Kita bisa lihat. Untuk yang merge, nah, di sini sebenarnya tidak menunjukkan angka 1, 2, dan 3, tetapi di sini dalam kata-kata yaitu both in master data and using data. Tapi kalau kita klik kayak gini, nah itu di sini akan kelihatan kodenya adalah 3. Sehingga yang akan kita gunakan itu ya yang berkode 3 ini. Sehingga yang perlu kita keep adalah yang berkode 3, yaitu keep if merge sama dengannya 2 kali 3. Ada salah ketik ya, jadi kalau salah ketik kayak gini biasanya merah ya. Kita ulangi,
merge, ini kelebihan R. Nah, di sini ada hasil yang menunjukkan bahwa 145 observasi telah dihapus, sehingga seperti yang kita butuhkan, kita membutuhkan 571 observasi, di sini tinggal 571 observasi. Kita juga bisa menggunakan perintah drop untuk melakukan perubahan data ini. Kita coba panggil kembali ya, biar datanya baru. Oke, don't save saja. Kita coba mengulangi dengan melihat codebooknya biar kelihatan ya. Yang kita akan hapus adalah kode 3, kode 1 dan 2 ya. Menggunakan perintah drop if merge sama dengannya 2 kali, dan kita menghapus yang kodenya 2, sehingga yang tersisa adalah sama ya, 571. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana membuat variabel baru dengan perintah generate, replace, dan encode. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang perintah generate. Perintah secara umum yang digunakan itu adalah generate, kemudian tipe yang kita butuhkan, dan seterusnya, atau bisa juga disingkat dengan gen. Ini adalah operator yang biasa digunakan dalam melakukan pembuatan variabel baru. Mirip dengan Excel, misalkan plus atau addition itu kita menggunakan tanda plus, pengurangan kita menggunakan tanda minus, dan seterusnya. Di sini yang agak berbeda adalah penggunaan logika. Logika ketika kita membutuhkan yang tidak, maka kita memberikan tanda seru atau tanda pentung, kemudian OR itu kita berikan tanda garis, itu adalah satu keyboard dengan slice, dan N biasa dengan menggunakan lambang N. Kemudian untuk relation numerik dan string itu juga secara umum sama, di mana lebih besar itu adalah seperti ini, dan yang agak berbeda adalah equal. Ketika kita membutuhkan equal maka sama dengannya 2 kali, dan ketika kita membutuhkan tidak sama dengan maka diberikan tanda seru, dilanjutkan dengan sama dengan 1 kali. Catatan yang perlu diperhatikan adalah jika salah satu observasi dari kedua variabel tersebut itu mengandung missing value, maka hasil pembuatan variabel baru kita atau hasil generate variabel baru kita itu akan menghasilkan missing value juga. Hal ini berlaku untuk semua notifikasi dengan menggunakan berbagai macam operator. Kita contohkan, membuat variabel baru dari hasil pengurangan total aset tahun 2019, di mana dalam stata itu dinamakan dengan variabel totas 2019 dikurangi dengan fix aset 2019 yang dilambangkan dengan fixas 2019, di mana variabel baru tersebut adalah current asset tahun 2019 ini sebagai label, dan diberikan nama variabel course 2019. Ini adalah perintahnya. Mari kita praktekkan. Sebelum melakukan pembuatan variabel baru, di sini saya akan mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk melakukan cek terhadap komposisi data pada totas 2019 dan fixas. Kita akan lihat secara keseluruhan pada setiap tahun
dan Fixas. Di sini bisa terlihat bahwa ketika kita akan menghitung misalkan antara TOTAS 2019 dengan Fixas tahun 2019, ini observasinya sama. Kalau kita lihat di tahun 2016, ini sudah mulai berbeda, sehingga pada perhitungan keras tahun 2016 ini kemungkinan akan menghasilkan missing value. Kita akan coba. Yaitu dengan mengetikkan gen keras 2019 dan sama dengan TOTAS 2019 dikurangi dengan Fixas. Kita langsung execute. Ada 42 missing value. Kita langsung saja menghitung untuk setiap tahunnya. Kita kopikan di sini, yaitu untuk tahun 2018, 17, 16, 15, 14, dan 13. Ini juga dan 13. 17, 16, 15, 14, dan 13. Kita akan execute semuanya. Nah, di sini bisa kita lihat summary yang sudah ada kerasnya, karena kita sudah membuat variabel yaitu keras tahun 2013 sampai dengan 2019. Di sini bisa kita bandingkan ya, bahwa misalkan ada TOTAS di sini jumlahnya 529, Fixasnya tahun 2019 juga 529, maka hasil untuk KARS juga 529. Tetapi kalau di tahun 2016 misalkan TOTASnya 528, kemudian Fixasnya ini 527, maka KARS untuk tahun 2016 ini juga menyesuaikan, jadi bukan 528 ya, tetapi 527. Nah, ini berlaku juga untuk misalkan tahun 2013 misalkan 2013 itu TOTASnya 449, kemudian Fixas tahun 2014 itu 479 ya, ini sama ya, 2014 kalau 2013 449, ini kebetulan sama juga ya, ini sama. Nah, ini generate variabel baru. Selanjutnya saya akan memberikan label dengan nama current asset pada setiap tahunnya. Execute. Label sudah terbuat, yaitu CRAS merupakan current asset.